Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan kita bisa kembali bertemu sekalipun melalui online. Saat ini kita mau memuji Tuhan, meninggikan namanya. Yesus kita dahsyat, haleluya. Kita sama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Yesus aja, Tuhanku aja, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus saja, Tuhanku aja, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Yesus saja, Tuhanku aja, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus saja, Tuhanku aja, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita sama-sama katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita sama-sama perkatakan dengan iman. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Amin. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada
Engkau Allah yang dahsyat di dalam hidup kami. Saat ini kami menyembah Engkau, kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Amin. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, amin. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Dunia bisa berubah, kasih-Mu takkan pernah berubah. Oh, dunia bisa mengecewakan, Engkau selalu ada. Kebajikan-Mu, kebaikan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Mari somebody, Kau batu karang yang teguh, Kau penolong, Engkau Bapa kami yang baik. Dunia bisa berubah dan mengecewakan, tapi Engkau Allah kami yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Betapa dahsyat kejadian kami karena Engkau Tuhan, dan kami bisa bertahan karena kebaikan Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Kita sama-sama menyanyikan Allah di hidupku. Amin. Tiada
Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Engkau Allah yang tidak tergoncangkan. Sekalipun dunia bergoncang, tetapi Engkau tetap Allah yang tidak tergoyahkan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Indonesia berada dalam tangan Tuhan. Indonesia berada dalam hati Tuhan. Di bawah pemerintahan Bapak Jokowi dan Bapak Amin Ma'ruf Tuhan. Indonesia dapat keluar dari segala permasalahan yang timbul di negeri ini Tuhan. Biar kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Amin Ma'ruf, mereka boleh memerintah Indonesia dengan takut akan Engkau Tuhan. Kami juga percaya bahwa Indonesia akan segera keluar dari pandemi COVID-19 Tuhan. Bahkan vaksin yang sudah tersedia dapat terdistribusi dengan baik Tuhan. Seluruh tim medis semua terlindungi oleh kuasa dan darah Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi dari segala sektor Bapa. Bahkan dari sektor industri, perekonomian Indonesia akan bangkit, pertanian, perdagangan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, Indonesia akan mengalami kesejahteraan, damai sejahtera turun bagi Indonesia Bapa. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan deklarasikan persembahan kita. Dan Bapak Ibu boleh memberikan persembahan melalui rekening GBIWTC Kota Wisata atau scan QR code yang ada. Dari hitungan ketiga kita deklarasikan bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap
Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Engkau Allah kami percaya penuh kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, hidup bersama dengan Engkau penuh dengan kemenangan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk hari-hari kami boleh terus memuji menyembah Engkau. Kami menikmati lawatan dan mujizat Engkau dalam hari-hari kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami murid yang siap untuk ditabur dengan firman. Kami boleh mendengar dan melakukan firman itu, dan kami boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Yesus, berkati hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Ada urapan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya boleh sama-sama katakan, amin. Shalom jemaat terkasih, sebuah sukacita kita dapat berjumpa lagi di hari yang diberkati ini. Kita adalah keturunan ini berkati karena kita percaya Kristus. Amin. Di dalam Dia, setiap kita sudah diberkati. Bilang sama orang di sebelah kanan atau di sebelah kirimu, kamu sudah diberkati. Jadi saudaraku, tidak peduli sesukar, sesulit apapun yang sedang Anda hadapi saat ini, mengucap syukurlah. Sebab saudara sudah diberkati. Tuhan selalu punya rancangan yang sungguh amat baik buat setiap hidup kita. Katakan amin. Saya sedang membahas bagaimana kita membangun sebuah kebiasaan doa yang efektif. Sebagaimana Daniel, dia punya kebiasaan doa yang efektif. Kebiasaan doa yang efektif berarti kebiasaan doa yang berhasil. Kebiasaan doa yang berhasil berarti doa yang sesuai dengan SOP, Standard Operating Procedure dari Tuhan. Artinya udah cocok sama maunya Tuhan. Nah, doa seperti ini bakal berhasil atau mendapatkan jawaban. Dan kita semua ingin dapatkan jawaban, atau kita semua ingin doa kita dikabulkan, bukan? Ada begitu banyak orang berdoa, tapi tidak semua berdoa secara efektif. Artinya tidak semua doa itu berhasil. Tidak semua doa itu terkabulkan. Supaya kita dapat memiliki sebuah kebiasaan doa yang efektif, maka penting sekali doa itu dibangun di atas dua dasar ini, yaitu percaya dan hubungan. Katakan bersama saya, percaya, hubungan. Percaya dan hubungan. Nah, saya sudah membahas sebelumnya bahwa penting sekali ketika kita berdoa, kita mengenal kepada siapa kita berdoa. Nah, saudara yang kekasih, kita berdoa kepada Allah sebagai Bapa. Ketika kita berdoa kepada Allah sebagai Bapa, maka saudaraku harus ada dasar ini, yaitu percaya. Kita percaya bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Dia Bapa yang dapat dipercaya, Dia Bapa yang bertanggung jawab, Dia Bapa yang sungguh amat baik. Amin. Ya, walaupun kita terganggu dengan figur ayah jasmani kita, karena ayah jasmani kita punya beberapa kekurangan atau figur yang rusak, tetapi tidak demikian dengan ayah surgawi kita. Dia Bapa yang penuh dengan kasih, Dia sungguh sempurna, Dia suka berkomunikasi dengan kita. Jadi ketika kita berdoa, ini dasar yang penting sekali buat kita, percaya. Nah, kalau saudara baca di dalam Matius pasalnya yang ke-6, mengenai hal berdoa dimulai ayat 5 hingga ayatnya yang ke-15, maka saudara dapat menjumpai di situ kepada siapa kita berdoa. Yang pertama Allah sebagai Bapa, tapi juga di sini kita temukan Allah itu adalah Raja di atas segala raja. Yesus berkata, berdoalah demikian, datanglah kerajaanmu. Berarti Allah itu adalah sang rajanya. Raja di atas segala raja. Kita harus percaya bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja yang berdaulat, yang berkuasa penuh
atas seluruh kehidupan di alam semesta ini, di planet ini, penguasa tunggalnya adalah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita juga harus percaya bahwa Dia juga adalah hakim yang adil. Dicatat juga di dalam Matius, ya, Yesus mengajar kita untuk minta pengampunan atas kesalahan kita. Berarti posisi Tuhan itu sebagai hakimnya. Dia hakim yang adil. Dan firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah Allah yang adil. Ketika kita datang minta ampun atas dosa kita, Dia mengampuni dosa dan kesalahan, berbagai kejahatan kita, Dia ampuni. Nah, kita mesti percaya Dia hakim yang adil. Juga Dia adalah pembela kita. Di sini kita dapat membaca, saudara, ayat yang berikut dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ya, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di sini kita dapat jumpai ya atribut Tuhan yang berikut adalah Dia juga pembela. Iblis suka mendakwa kita siang dan malam di hadapan Tuhan untuk menyalahkan kita. Tetapi Yesus sudah menyelesaikan penebusannya dengan sempurna di kayu salib oleh darahnya. Saya dan saudara sudah dibenarkan. Dan saat ini Yesus juga menjadi pembela buat kita. Dia tidak mengizinkan iblis untuk mendakwa kita karena Dia sudah membenarkan kita. Dan juga Dia adalah pelindung bagi kita. Kita harus percaya itu, ya. Kita harus percaya Dia pembela buat kita, pasti Dia bela kita, ya. Dan juga Dia pasti melindungi kita dari segala yang jahat. Iblis selalu punya rancangan yang jahat bagi setiap kita. Karena iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Jadi dia selalu menginginkan yang buruk bagi kita. Tetapi percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah pelindung buat kita. Nah, ini dasar yang penting. Jadi ketika kita berdoa harus percaya bahwa Dia Allah Bapa kita, amin. Sungguh amat baik, Dia sumber dari segala yang kita perlukan. Dia raja, Dia segala raja yang berdaulat. Dia adalah juga hakim yang adil. Kita mesti percaya Dia juga adalah pembela buat kita. Dan kita juga harus percaya Dia adalah pelindung kita. Nah, ketika kita percaya itu saudaraku terus dibangun di atas hubungan. Ketika kita terus membangun hubungan dengan Dia, maka percaya pun bertambah, iman pun bertumbuh. Amin. Jadi percaya dan hubungan ini dasar penting. Esensi daripada doa yang berhasil itu di sini, saudara, percaya. Itulah sebabnya di sini dikatakan jangan doa yang bertele-tele dengan kata-kata yang banyak, ya, supaya doamu dikabulkan. Ya, tidak perlu, karena dikatakan bahwa Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan. Nah, ini percaya, saudara. Ya, percaya. Percaya itu akan terus bertumbuh ketika kita membangun hubungan. Ketika kita membangun hubungan semakin mendekat dengan Bapa kita, semakin melekat dengan Dia, maka percaya itu bertumbuh, iman itu bertumbuh. Dan itu berarti, saudara, kita akan mengalami lebih banyak lagi kekayaan surgawi. Berkat-berkat rohani yang sudah tersedia bagi kita dalam surga lebih banyak lagi mengalir deras dalam hidup kita karena iman kita. Haleluya. Saya berdoa supaya saudara lebih lagi percaya kepada Allah. Dia Bapa kita, Dia Raja kita, Dia Hakim yang adil, Dia pembela bagi kita, Dia pelindung bagi kita. Berikan aplaus buat Dia. Dan bangun hubungan lebih intim lagi setiap hari. Tiada hari tanpa PDF atau kinosko, pujian, doa, firman. Bangun keintiman dengan Tuhan lebih dalam lagi. Menyembah Dia, memuji Dia. Ya, kurangi banyak permintaan karena di sini dicatat Bapa mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepadanya. Lalu apa yang harus kita lakukan atau hal apa yang sebaiknya kita lakukan saat kita sedang berdoa? Bangun hubungan dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Ya, ajukan pertanyaan-pertanyaan pada Tuhan. Biarkan Tuhan jawab. Dengar suara Tuhan.
banyak memuji-muji Tuhan. Saudara juga kehabisan kata-kata dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang Anda tahu. Banyak berbahasa roh. Karena ketika Anda berbahasa roh, dikatakan Anda membangun dirimu. Tapi juga ketika Anda berbahasa roh, ketika saya berbahasa roh, kita sedang memuji Tuhan dengan berbahasa roh. Kita sedang bersyukur juga dengan berbahasa roh. Kita sedang berdoa juga dengan berbahasa roh. Haleluya. Saya mendorong setiap jemaat Tuhan, bangun kebiasaan unggul ini. Mengenal kepada siapa saudara berdoa. Percaya pada Dia. Bangun hubungan yang lebih dekat, lebih intim lagi dengan Tuhan. Itu hal yang pertama. Bagaimana kita membangun kebiasaan doa yang efektif atau doa yang berhasil. Setiap kita mau doa kita itu didengar Tuhan, dikabulkan Tuhan. Atau setiap doa kita itu menjamah hati Tuhan, menyentuh hati Tuhan. Atau kita mau setiap doa kita menyukakan hati Tuhan dan Tuhan bertindak atas doa-doa kita. Hal yang kedua, dicatat di dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, saya catat di sini saudara, hal yang kedua dari membangun kebiasaan doa yang efektif adalah saudara mendownload pikiran sang raja. Apa sih yang dipikirkan raja untuk bumi ini? Dicatat di sini supaya apa yang ada di sorga juga terjadi di bumi ini. Nah, apa sih yang ada di sorga? Damai sejahtera, sukacita, kesehatan. Ya, semua itu ada di sorga. Apalagi sudah bisa sebut? Kecerdasan, hikmat. Itu semua ada di sorga. Keamanan. Semua itu ada di sorga. Semua yang sungguh amat baik. Sorga itu adalah the place of shalom. Di sorga yang ada adalah shalom, peace, damai sejahtera, kedamaian, ketentraman, kelimpahan, kesehatan, kesejahteraan. Itu semua ada di surga. Yang ada di surga apa? Love, kasih. Yang ada di surga apa? Kebenaran. Yang ada di surga apa? Kuasa. Tuhan mau semua yang sungguh amat baik yang ada di surga itu dimanifestasikan di bumi ini. Ada dalam kehidupan kita, di lingkungan di mana kita berada, dimulai dari tempat tinggal kita, keluarga kita, lingkungan pekerjaan kita. Ada manifestasi kerajaan surga di situ. Berarti di situ ada shalom, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran, ada kuasa. Ini yang Tuhan mau terjadi di bumi ini. Sebab saudara, Tuhan itu ketika menjadikan langit, bumi dan segala isinya, menjadikan manusia, maka sejak semula Tuhan ini menjadikan bumi ini adalah seperti surga. Surga yang invisible, yang secara rohani tidak kelihatan, itu menjadi visible, menjadi kelihatan. Dicatat dalam Kejadian 1 ayat 31, Tuhan melihat semua yang dijadikannya sungguh amat baik. Nah, ini yang Tuhan mau terjadi di bumi ini. Kita menikmati sorga dalam pernikahan kita. Kita menikmati sorga di keluarga kita. Ada damai sejahtera, ada kuasa, ada kasih, ada kebenaran. Kita mengalami sukacita di lingkungan oikos kita. Persahabatan, pergaulan, tetangga kita. Kita juga mengalami sorga dan menghadirkan sorga. Dan mengalami sorga di lingkungan pekerjaan kita, di marketplace. Tuhan mau di bumi ini penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan.
Tuhan mau bumi ini penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Tuhan mau bumi ini penuh dengan shalom. Katakan amin. Nah saudara, jadi doa yang efektif adalah mendownload apa yang dipikirkan oleh raja. Jadi kita mesti mikir, jadi waktu doa itu adalah Tuhan apa yang Tuhan pikirkan mengenai tetanggaku, mengenai keluargaku, mengenai kerselku, mengenai kotaku, mengenai bangsaku. Kita cari tahu itu. Dan ketika kita tahu itu, ketika kita temukan itu, maka kita bilang, Tuhan, aku siap jadi bencana kemuliaan-Mu. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tuhan, pakailah aku. Tuhan, aku mau mewujudkan, aku mau memanifestasikan yang sungguh amat baik di sorga itu terjadi di bumi. Jadi saudara, ketika kita berdoa, ini yang sebetulnya Tuhan ingin kita dapat hatinya Tuhan. Ya, sehingga ketika kita melihat berbagai macam masalah, persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita mudah sekali untuk memberikan solusi. Atau kita menjadi bagian dari solusi. Kita mau memberikan jalan keluar. Kita mau memberikan jawaban. Kenapa? Karena kita punya jawaban itu. Kita punya solusi itu. Dari mana kita tahu? Bagaimana kita mendapatkan solusi itu? Bagaimana kita tahu jawaban itu? Yaitu ketika kita berdoa. Nah inilah yang disebut berdoa yang efektif. Di mana saudara kita tahu apa yang dipikirkan Tuhan. Dan kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, membangun kebiasaan doa yang efektif. Itu adalah berarti saudara, kita tidak datang dengan agenda pribadi kita sama Tuhan. Kita tidak datang dengan list doa kita. Banyak sekali permohonan-permohonan doa kita. Kita mesti minta A, minta B, minta C, minta. No. Bukan itu sebetulnya. Tetapi saudara-saudara, waktu doa kita, kesendirian kita sama Tuhan, waktu kita bersekutu membangun ginosko, keintiman dengan Tuhan. Saat itu saudara, fokus perhatian kita adalah Tuhan, apa sih yang Tuhan sedang pikirkan bagi planet ini. Saudara sebagai seorang pengusaha, saudara nanya Tuhan apa yang sedang kau pikirkan mengenai dunia bisnis. Kalau saudara ada di dunia pemerintahan dan politik, Anda juga mencari tahu Tuhan, apa sebetulnya yang Tuhan mau saya lakukan, menghadirkan, menyatakan kerajaan Allah di dunia pemerintahan dan politik. Saudara mulai mendownload, mulai mengambil pikiran-pikiran Tuhan, nilai-nilai, prinsip-prinsip kerajaan. Saudara mulai dapatkan tuntunan Tuhan, nasihat Tuhan. Nah ini yang harus kamu lakukan nak. Ini yang harus kamu praktekkan, ini yang kamu harus implementasi. Saudara, doa seperti inilah yang harus kita bangun dalam gaya hidup kita. Ini doa yang berhasil, haleluya. Doa yang tidak berfokus untuk diri. Sebab di sini dikatakan bahwa sebelum kamu minta Tuhan udah tahu. Tapi ini yang Tuhan mau kita lakukan. Kita selalu memikirkan kepentingan kerajaan Allah. Apa sih yang Tuhan mau lakukan melalui hidupku bagi orang di sekitarku? Apa yang Tuhan mau saya lakukan di lingkungan di mana aku berada. Kalau saat ini saya berada di dunia arts, entertainment, sport, and fashion. Sebagai seorang atlet atau sebagai seorang artis. Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Bagaimana caranya saya mewujudkan kerajaan Allah di sini? Bagaimana caranya saya membangun budaya kerajaan Allah di sini? Bagaimana caranya saya membangun peradaban kerajaan Allah di sini? Bagaimana saya menjalani prinsip dan nilai kerajaan Allah sehingga saya memanifestasikan gaya hidup kerajaan Allah di sini sehingga kerajaan Allah dinyatakan melalui hidup saya di tempat ini. Inilah doa yang efektif. Haleluya. Saya berdoa supaya saudara nangkap poin ini. Masuk ke dalam pengertianmu. Nancap ke dalam rohmu. Saudara mulai membangun kebiasaan doa yang efektif. Yang menghadirkan kerajaan Allah dimanapun engkau berada.
Kita menghadirkan zozo, keselamatan dari Yesus Kristus. Kita menghadirkan shalom, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelimpahan dari Kristus Yesus. Itu manifestasi kerajaan surga. Haleluya. Itulah sebabnya jemaat Tuhan mulai bangun kebiasaan doa ini. Saya percaya kalau saudara punya kebiasaan doa ini, maka saudara akan ditaruh Tuhan isi hatinya. Dan saudara akan mulai menangkap isi hati Tuhan, beban-beban hati Tuhan. Bagaimana menghadirkan kerajaan sorga buat orang-orang miskin di sekitarmu. Akan ada pelayanan-pelayanan penjangkauan memberkati orang miskin. Bukan sekedar memberkati atau secara bakti sosial, tetapi mengentaskan kemiskinan. Ketika saudara berjumpa ya dengan kejahatan-kejahatan, maka saudara, Tuhan akan berikan kepadamu cara bagaimana untuk menjangkau jiwa-jiwa itu. Bagaimana menolong mereka, membebaskan mereka dari dunia kejahatan itu. Dan bagaimana memberdayakan mereka untuk menjadi pribadi-pribadi unggul yang sudah punya spirit of excellence itu. Akan ada banyak ministry-ministry yang baru lahir ketika saudara melihat wanita pria atau waria. Engkau enggak gelin dan tidak lari. Atau mengolok mereka atau merendahkan mereka. Tapi engkau dapatkan hati Tuhan untuk menjangkau mereka. Membawa kasih Kristus kepada mereka. Mengembalikan mereka pada martabat ilahi, martabat imago Dei. Mereka yang sudah rusak dipulihkan kembali. Haleluya. Akan ada pelayanan untuk jiwa-jiwa seperti itu. Pelayanan untuk preman-preman. Ya, pelayanan untuk para atlet. Pelayanan untuk para pelacur juga. Pelayanan untuk apalagi sudah bisa sebut banyak sekali. Saya melihat, saya dapat membayangkan ini. Bahwa ketika saudara menangkap poin yang sedang saya bagikan ini. Rohmu bernyala-nyala saat ini untuk berkata, Tuhan, aku tidak hanya mau memikirkan diriku sendiri, aku mau memikirkan kepentingan kerajaan-Mu. Bagaimana mewujudkan, menghadirkan kerajaan-Mu. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan di sekitarku. Ada begitu banyak orang yang tidak mengalami surga dalam hidupnya. Mereka serasa ada di neraka, mereka mengalami kebinasaan. Dan ini tugas saya ketika saya berdoa. Berarti saya harus menghadirkan. Saya harus mewujudkan kerajaan Allah dalam hidup mereka. Mereka tidak boleh binasa. Aku harus bebaskan mereka. Saya berdoa supaya saudara menangkap isi hati Tuhan ini. Ya, semua ministry-ministry aktif. Jangan berhenti. Terus maju. Terus bersemangat. Karena ketika Tuhan memberikan kepadamu tugas tanggung jawab. Pelayanan, saya beritahu. Akan ada penyertaan Tuhan buatmu. Akan ada juga perlindungan Tuhan. Dan akan ada penyediaan Tuhan. Tetap bersemangat melayani jiwa-jiwa. Melayani generasi muda, anak-anak, melayani para remaja, melayani orang-orang muda, melayani pelajar, melayani mahasiswa, melayani orang-orang di penjara. Para janda, balu, yatim piatu. Kita melayani semua segmen masyarakat. Semua kelas lapisan sosial masyarakat. Kita jangkau mereka dengan kasih Kristus. Kita nyatakan kebenaran. Yesus adalah sang kebenaran. Dan kita menyatakan kuasa yang membebaskan mereka. Kuasa yang memerdekakan mereka. Daripada pekerjaan setan. Kuasa kegelapan mereka dibebaskan. Haleluya. Ini terjadi kalau saudara kita membangun kebiasaan doa yang efektif. Waktu kita berdoa, fokus kita adalah bukan pada agenda kita, pikiran, perasaan kita sendiri, apa yang mau kita kerjakan. No. Atau apa yang kita harapkan Tuhan lakukan buat saya. No. Tetapi doa yang efektif adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita bilang, Tuhan, silakan Tuhan. Apa yang Kau mau aku kerjakan? Apa yang Kau mau aku lakukan? Untuk memanifestasikan apa yang ada dalam kerajaan-Mu ini. Oh Tuhan, ketika saudara datang hadirat Tuhan, saya bilang, Tuhan aku rindu. Semua ini tidak hanya ada di sorga, tapi ada di bumi. Saya rindu Tuhan. Kesembuhan ada di bumi ini. Ada begitu banyak orang sakit, lumpuh, tuli,
kena HIV, AIDS, tumor, COVID-19. Tuhan, aku mau kuasa-Mu menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Tuhan, aku mau setiap pernikahan penuh dengan cinta, kasih, damai, sejahtera. Ada begitu banyak pernikahan yang hancur, yang retak. Aku mau hadirat-Mu, urapan kasih-Mu memulihkan setiap suami istri. Wah, kalau itu jadi saudara doamu, saya beritahu itu doa yang berhasil. Itu doa yang powerful. Engkau akan melihat Tuhan kabulkan. Karena engkau sedang berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita membangun kebiasaan doa yang efektif. Kita dapat membangun kebiasaan doa yang efektif, ya. Yang ketiga dalam catatan saya adalah setiap hari terhubung dengan Dia. Setiap hari mengandalkan Tuhan. Saya ulangi, setiap hari terhubung dengan Tuhan, setiap hari mengandalkan Tuhan. Dikatakan berikanlah pada kami hari ini. Jadi Tuhan gak ngajarin kita serakah, saudaraku ya, borongan. Jadi kita udah langsung doa, Tuhan berikan kepadaku dalam setahun ini. No. Itu berarti Tuhan itu pingin kita ketemu Tuhan apa? Selama masih ada hari ini. Jadi saudaraku, doa yang efektif itu bukan sekali-sekali baru berdoa, ingat Tuhan baru berdoa. No. Ya, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Oh, kelemahan saudaraku. Tapi selama masih ada apa? Katakan hari ini. Itulah sebabnya ginosko firman hari ini. Pujian doa firman hari ini. Atau sabat rohani hari ini. Ini menjadi gaya hidup kita, kebiasaan unggul kita saudara. Hari ini aku berjumpa Tuhan. Hari ini aku ngandalin Tuhan. Hari ini. Bukan nanti besok. Tarsok besok, sok sebentar besok. No. Hari ini. Jadi there's no excuse. Gak ada alasan. Sesibuk apapun Anda hari ini pastikan kita terhubung dengan Tuhan. Pastikan hari ini kita terus ngandalin Tuhan. Berikanlah kepadaku hari ini makananku yang secukupnya. Saudara, kita terhubung dengan Tuhan hari ini. Untuk terus alami pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Terus alami penyediaan dari Tuhan hari ini. Dan terus alami perlindungan Tuhan hari ini. Dengar baik, iblis tidak pernah ada gencatan senjata. Nah. Dalam peperangan bisa ada gencatan senjata, peperangan natural, peperangan antar manusia. Tetapi peperangan rohani gak pernah ada gencatan senjata selama masih ada setan yang belum diikat dan dilemparkan selama-lamanya ke neraka jahanam itu. Saya beritahu gak ada gencatan senjata dari iblis. Jadi kalau kita yang gencatan senjata, kita yang letakkan senjata, kita gak mau perang, maka kita yang diperangi habis oleh si iblis. Tiap hari dia ingin memangsa kita, mencelakakan kita, melakukan hal yang buruk dalam hidup kita. Sebab itu kita perlu perlindungan Tuhan hari ini. Lepaskanlah aku dari segala yang jahat. Ini kebiasaan doa yang efektif. Jemaat yang dikasihi, kebiasaan doa yang efektif pertama adalah membangun doa yang efektif di atas dua dasar. Mengenal kepada siapa Anda berdoa, Anda percaya kepadanya, dan bangun hubungan yang lebih intim. Yang kedua, membangun kebiasaan doa yang efektif adalah menemukan isi hati Tuhan, memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan mau nyatakan, wujudkan di bumi ini melalui kita. Itu hal yang kedua. Dan kemudian kita ini proaktif. Take action untuk bekerja sama dengan Tuhan. Menghadirkan, mewujudkan semua yang sungguh amat baik yang ada di sorga terjadi di bumi ini. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana membangun kebiasaan doa yang efektif. Hari ini terhubung dengan Tuhan. Hari ini mengandalkan Tuhan. Bangun kebiasaan doa yang efektif. Dan Anda akan melihat keajaiban, terobosan, mujizat, dan manifestasi kerajaan Allah terjadi bagi hidupmu
dan melalui hidupmu. Tuhan Yesus berkati. Jemaat terkasih, siapkan roti dan anggurmu. Kita akan bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus dalam perjamuan kudus saat ini. Mari angkat roti dan anggur di tangan kanan saudara. Oh yes Lord. Dia Bapa yang sungguh amat baik. Terima kasih Yesus. Mari ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Untuk mengingat kematian Yesus bagiku. Untuk memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang lagi. Untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Mari saudara, masing-masing mengucap syukur, katakan terima kasih Yesus. Tubuhmu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih buat darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Terima kasih Tuhan. Yes, lakukan dengan penuh iman dan alami kuasa persekutuan dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Jemaat yang telah ditebusnya bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Katakan amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Makanlah, minumlah. Thank you Jesus, thank you dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Karya terbesar telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Penebusan-Mu yang sempurna telah mengampuni dosaku, membenarkan aku, mendamaikan aku dengan Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa Surgawi, aku berdoa buat setiap jemaat-Mu. Oh Rabasyadaralapa. Ini komitmen kami. Mari saudara, kita bikin komitmen sama-sama di hadapan Tuhan. Untuk membangun kebiasaan unggul ini. Kebiasaan doa yang efektif. Roh Kudus tolong kami jemaat. Kami dapat membangun kebiasaan doa yang efektif setiap hari. Terima kasih Abba ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yang lemah jadilah kuat, yang berkekurangan alami penyediaan Tuhan, yang sakit terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dia memperlakukan engkau dengan ajaib. Terima keajaiban dari Tuhan, alami terobosan, alami mujizat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan setiap jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya percaya ada perlindungan Tuhan buat setiap kita. Tuhan menjauhkan kita dari segala malapetaka, mara, bahaya, sakit, penyakit menular, penyakit sampar, penyakit COVID-19. Bagian dari kita adalah secara disiplin tetap mengikuti prokes COVID-19. Anda sehat, keluargamu sehat, lingkungan kita juga sehat dan Indonesia sehat. Kita adalah kampus GBI WTC. Apa itu kampus? Komunitas Matetes atau komunitas murid pemimpin unggul sejati. Saya dimuridkan, saya memuridkan. Anda dimuridkan, Anda juga memuridkan melalui kersel-kersel. Tetap semangat dalam setiap kersel dan juga di dalam doa fajar kita bersama di hari Sabtu. Angkat hatimu dengan penuh pengharapan karena engkau sudah diberkati. Dan dengan penuh iman engkau sedang menerima aliran deras dari berkat itu atas hidupmu. Oh Rapa Kasaka Rapa.
Rebeka Shandakara Bapa Orama anugerah dari Bapa Surgawi. Yes Lord. Korabatakasanda. Keselamatan dari Yesus Kristus. Sosok dari Yesus Kristus. Persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudus. Dinamis itu. Kuasa yang menyertai engkau dengan tanda dan mujizat sebagai saksi Kristus itu. Menyertai langkah hidupmu. Setiap kita mengalami penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, penyediaan dari Tuhan Yesus. Bahkan sampai Maranatha, sampai Yesus Kristus Sang Raja kemuliaan itu menjemput kita gerejanya bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.